Mazmur 63 ayat 1-12, kerinduan kepada Allah. Ini merupakan video bagian ketiga pembahasan kita dan ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita untuk Mazmur 63. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini hidup kita seperti berada di tengah hutan belantara. Karena persoalan, pergumulan yang datang dari segala arah, kita tidak tahu kemana harus mencari jalan keluar. Maka mari kita belajar bersama, pikirkanlah bagaimana Daud di dalam Mazmur 63 ini, dia memberikan kita bagaimana cara berespon benar terhadap masalah yang datang dengan melakukan hal yang benar-benar penting, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama bahwa di dalam Mazmur 63 ini, ketika Daud sedang menghindari kejaran dari kudeta anaknya Absalom yang ingin mengkudeta dia dari pemerintahannya, Bapak Ibu Saudara. Yang Daud katakan ketika dia seorang diri dalam pelarian tersebut, dia berkata bahwa aku masih punya Tuhan. Seorang raja besar yang punya kekuatan, dia tidak mau konflik dengan anaknya, dia lebih memilih untuk menghindar. Dalam pelariannya dia berkata, aku masih ada Tuhan. Menghadapi persoalan hidup, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak ada pertolongan manusia, tapi ingatlah, masih ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Daud berkata, aku masih bisa bernyanyi, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Daud punya kerinduan kepada Tuhan. Dia memang tidak bisa membangun mezbah dan membawa korban persembahan, tapi melalui nyanyian, penyembahan, dia menjaga hubungan dia dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga yang akan kita bahas saat ini, Daud berkata bahwa aku masih bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Tantangan, persoalan hidup membuat kita mungkin hanya bisa kepala kita tertunduk. Kita tidak kuat menghadapi persoalan hidup dan sepertinya tidak ada sukacita. Tetapi mari kita belajar dari Daud. Di tengah persoalan yang berat, anaknya ingin mengkudeta dia berkata bahwa aku masih bisa bersukacita di dalam Tuhan. Jika kita hari ini tidak dapat bersukacita di dalam keadaan kita saat ini, maka kita selalu dapat bersukacita di dalam juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama dengan kita apa, Saudara? Mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Ayat 7 berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Akan membuat kita sukacita, kita mengingat kembali pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu. Maka kita akan cakap, akan tetap kuat di dalam menghadapi tantangan persoalan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama, yang dulu menolong saya, saat ini pun Tuhan pasti akan menolong saya. Yang kedua, ingatlah kepada perlindungan Tuhan masa sekarang. Di ayat 8 berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dalam pelariannya, menghindari konflik dengan anaknya Absalom yang ingin mengkudetanya, Daud meletakkan seluruh pengharapannya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang akan menjaga melindungi dia saat ini ketika dia menghadapi pergumulan. Dan Daud percaya, Bapak Ibu Saudara, ada bimbingan Tuhan di masa yang akan datang. Di ayat yang ke-9 Daud berkata, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi kekuatan Daud bahwa Tuhan ada di masa lalu, saat ini, dan masa akan datang. Tuhan yang sama akan menolong, menyertai, dan memberkatinya. Nabi Yesaya memberikan pesan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, betapa penting kita mengandalkan Tuhan dalam situasi-situasi pergumulan hidup kita hari ini. Bahkan Nabi Yeremia berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dalam menghadapi situasi apapun, mari kita belajar dari Daud, bahwa percaya masih ada Tuhan. Tuhan yang menolong kita di masa lalu, Tuhan yang bersama dengan kita saat ini, dan di masa depan Tuhan akan menjagai dan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan Daud percaya musuh kita pun akan habis lenyap oleh karena kuasa Tuhan. Orang merancangkan kejahatan akan habis lenyap. Di ayat 10 dan 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak berespon ketika Absalom mengkudetanya, tapi dia serahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Dia menghindari dan menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan, dan dia percaya Tuhan akan menyertai dia. Kemudian terakhir Bapak Ibu Saudara, Daud percaya bahwa pergumulan dia akan berakhir dengan sukacita karena pertolongan daripada Tuhan. Ayat 12 dikatakan, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang mengatakan dusta akan disumbat. Jadi hari ini kalau ada orang fitnah kita, jelekan kita, fokusnya kepada Tuhan, bahwa persoalanmu serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan sumbat itu mulut orang-orang yang memfitnah. Tuhan akan menyelesaikan musuh-musuhmu tanpa engkau harus membalasnya, ya. Karena itu mari kita belajar bersama. Lihatlah, di setiap masa kehidupan kita Tuhan selalu ada. Tuhan melindungi, Tuhan memegangi kita, sehingga kita tidak perlu takut akan apapun juga. Bawa seluruh pergumulanmu kepada Tuhan, sebab Dia akan menolong engkau. Dia berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Tetap percaya, Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.